Halo, assalamualaikum. Sepertinya ini adalah unboxing smartphone terakhir sebelum Lebaran. Ya, sempet-sempetnya ya udah mepet mau mudik. Infinix masih ngerilis sebuah smartphone baru namanya Infinix Hot 12i. 12i, 12i. Dan kalau ngelihat packagingnya sepertinya ini seri terjangkaunya. Tapi jangan tanya harganya berapa. Tunggu aja di launchingnya tanggal 25 April ini. Keluar nanti harganya berapa untuk varian storage 64 GB dan berapa RAM-nya ya? Oh, di sini RAM-nya. RAM-nya 4 GB, tapi ada tulisan up to 7 GB. Jadi kayaknya ada expansion ya. 3 GB lagi tambahan virtual RAM. Kemudian baterainya 5000 mAh, Android 11, kamera depan 8 megapiksel fixed focus with flashlight, dan kamera belakangnya 13 megapiksel triple kamera with dual flashlight. Nah, triple-nya juga belum tahu setupnya seperti apa, apakah ada ultra wide atau tidak, ataukah hanya wide kemudian depth dan AI, bisa jadi ya. Dan ini prosesornya antik. MediaTek Helio A22. Sudah lama saya nggak pegang smartphone dengan prosesor ini. Kemungkinan ini masih efek dari kelangkaan chipset ya. Jadi Helio A22 dipakai lagi. Dan ini 4G tentu saja. Kemudian layarnya 6,6 inci HD Plus IPS Premium Super Bright Display. Super Storage with File Cleanup. Oh, beda-beda ya. Itu masalah storage. Kalau ini masalah display. Resolusinya 720 x 1612 alias 9 banding 20, berapa ya? 20, sekian lah. Sisanya udah dan punya DTS Cinematic DTS Audio Processing. Ini adalah varian warna Racing Black. Dan kita akan langsung buka buat ngelihat smartphone-nya dan juga di paket penjualnya ada apa saja. Habis ya. Jadi ada hardcase. Hardcase-nya punya pattern diagonal. Design by Infinix. Kalau ini nggak by Oraimo nih si hardcase-nya. Kemudian ada SIM tray ejector yang bentuknya seperti pembuka kaleng kornet. Lalu ada petunjuk pengguna alias quick start guide-nya bahasa Indonesia. Lalu ada kartu garansi serta daftar service center-nya. Lalu ada X Gold, nggak tahu ini, nggak pernah pakai. Teman-teman yang udah pernah pakai ini bisa buat apa sih? Boleh komen ya. Kemudian ada kepala charger, outputnya 5 volt 2 ampere saja, 10 watt. Dan kemudian terakhir selain smartphone-nya ada kabel data. Kabel datanya masih USB Type A ke micro USB ya. Ya, ini menguatkan dugaan bahwa ini memang smartphone terjangkau atau entry levelnya dari Infinix. Namanya Hot 12i, ada i-nya atau i. Biasanya itu mungkin untuk varian yang lebih terjangkau dari seri 12. Oh iya, yang kemarin kita unbox, kita review Hot 11 ya, sama Hot 11s NFC. Berarti ini udah ganti seri, angkanya 12 sekarang. Dan mungkin setelah ini Infinix bakal masukin Hot 12 dan 12s lagi. Semoga ya, biar makin rame aja nih peta persaingan smartphone di Indonesia. Oke, back covernya curvy, finishingnya glossy, dan dengan finishing atau tekstur yang sudah sering banget kita lihat di smartphone Infinix dari sejak 1 atau 2 tahun lalu. Ini dia warna racing black-nya, punya ya apa ya, refleksi cahaya dan juga pattern lah ya, seperti itu. Kita harus bersihkan lagi nih bekas stikernya. Jangan lupa, ini bantu teman jualan ya. Dia jual lap micro denier namanya. Industrial grade, di atasnya lap kacamata, kemampuan membersihkannya dan menempel atau menyerap debunya. Di sisi belakang ada 3 kamera, yang 2 kecil walaupun ini bulatnya besar nih, yang kedua tapi di dalamnya kecil. Kemungkinan ini kalau nggak AI sama depth, mungkin makro sama depth ya. Tapi yang jelas kamera utamanya 13 megapiksel di situ. Dan ada 2 LED flash ya, nggak 4 kali ini. Dan juga Infinix tetap rajin ngasih sensor biometri nih, di level harga yang terjangkau. Walaupun saya belum tahu ini harganya berapa. Di sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port micro USB, dan speaker grill berupa 6 buah lubang. Oke, udah nggak di belakang lagi. Dan kabar baik, dia loudspeakernya ada ya, nggak pakai earpiece. Oke, sisi kiri ada SIM tray saja, kita buka yuk. Tereng.
Iyalah, bukan kejutan lagi ya. Kalau di smartphone yang terjangkau mah triple card slot selalu. Pasti pada butuh micro SD. Oke, di sisi atas tidak ada apa-apa, jadi tidak punya mikrofon kedua buat noise cancellation, dan kita akan langsung nyalakan. Ya, ini layarnya sudah terpasang anti gores. Nah, gini dong Infinix, akhirnya didengar juga. Kalau anti gores sebaiknya langsung dipasangkan dari pabrik, karena susah masangnya biar rapi ya. Ini kemungkinan drop notch display, ada notch-nya yang kayak V gitu. Dan sepertinya di depan ini ada dua LED flash ya. Kamera depannya 8 megapiksel, layarnya 6,6 inci, dan kita akan kembali setelah saya setup dulu. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen, layarnya adem di mata ya. Kita akan coba tes untuk fingerprintnya. Karena ini kan Helio A22. Gagal? Ntar, kita ulang. Cepet loh. Yang kedua, rada gagal. Nah, ini cepet. Kalau pas, dia cepet loh, instan loh. Nah, ini rada kurang pas. Kalau pas posisinya, si jarinya, atau mungkin harus rada neken ya. Tuh, cepet, instan. Dan kita tes untuk face unlock-nya. Cepat juga. Dan by default sudah ada raise to wake ya. Kelihatan nggak sih di kamera atas kalau pas face unlock-nya cepat? Nah, oke. Layarnya memang antara brightness-nya kurang atau dia punya viewing angle yang tidak terlalu bagus. Makanya dari atas tuh udah rada beda, udah rada gelap. Kalau segini terlalu terang nggak buat dilihat di atas? Kayaknya cukup ya. Tadi malah terlalu teduh. Dan kita akan masuk ke about phone-nya. Iya, ini saya rada mau bilang tumben dengan Helio A22 Infinix nggak ngasih XOS-nya yang light atau yang apa sih namanya Android Go ya. Dia tetap pakai yang full, mungkin karena storage-nya 64 GB ya, dia pede jadinya. Dan RAM-nya dia sudah otomatis nambah virtual RAM-nya 1 GB. Buat gantinya mungkin nanti ada menunya, dan bisa ada virtual RAM sampai 3 GB ya. Nah, Android Security Update-nya masih di 5 Januari 2022. Saya sengaja tadi belum connect WiFi karena mau nunjukin storage-nya sebelum download apa-apa. Kira-kira berapa? Oh, 12,68 GB dipakai. Jadi free-nya itu 51,31 GB. Dan RAM-nya yang kepakai baru sedikit ya. Oh, ini di sini Memfusion. Virtual RAM-nya ya bisa 1, 2, dan 3. Atau mau dimatiin. Tapi tentu buat efektif perubahannya harus restart dulu smartphone-nya ya. Dan ini ada low storage management yang tadi di sisi depan kardusnya. Super storage with files clean up. Mungkin di situ ya. Update. Online update. Oh, ada. Mantap. 45 MB saja. Dan ini nggak disebutin sih. Security patch-nya naik ke mana? Oke, kita tinggalkan dulu. Paling nggak dapat software update ya. Dan navigasinya kita bisa ganti jadi gesture navigation kah? Oh, bisa. Penting buat saya karena udah terbiasa pakai ini. Tapi biasanya XOS ini lumayan lengkap. Kayak ini nih, gesture-nya. Nih, bisa screenshot dengan 3 jari. Kita bisa nyalakan meskipun di smartphone yang paling terjangkaunya mungkin ini dari seri Hot. Smart Screen On yang tadi ya, yang raise to wake itu. Dan ada double tap to wake juga. Oke, mantap. Sekarang kita lihat bloatware-nya aja kali ya. Di XOS ini biasanya lumayan banyak bloatware-nya. Termasuk biasanya di awal-awal penggunaan kamu bakal lumayan extra effort buat blok-blok notifikasi yang masuk ya. Nah, kita lihat di application driver aja buat bloatware-nya. Ada AHA Games, Bis, Boomplay, CNN Indonesia, Etalase Apps, 5. Facebook mau dihitung nggak? Terserah ya. Files-nya Google juga ada tuh. File manajernya 3 cuy. Ada file manager, files, sama files. Buat apa? Ya udah 5 dulu ya sampai Etalase Apps. Messenger 6. Messenger ini jarang saya pakai soalnya saya hitung sebagai bloatware aja deh. Instagram. Mau dihitung mau nggak? Facebook sama Instagram. Kalau mau dihitung berarti udah 8 nih. 8 ya, kita hitung aja dah kalau gitu. Kemudian ada Travelin. Lalu WPS Office 9. 10. Udah 10 ya, sisanya WeLive 11, WeZone 12. Tapi WeLive WeZone ini terakhir saya, oh bisa di uninstall. Berarti 12 ya si bloatware-nya. Dan mode kameranya kita akan lihat.
ada time. Oke, ya. Di XOS tinggal swipe up ke atas gitu buat munculin mode lengkap dari kameranya. Ada time lapse, video, AI cam, beauty, portrait, AR shot, dan panorama. Iya. Tidak ada ultra wide, tidak ada makro juga, artinya memang triple kameranya buat portrait satu, berarti yang lensa kedua depth, yang lensa ketiga AI. Punyanya Infinix tuh ada lensa AI-nya, katanya buat entah buat apa, buat HDR, apa buat tone warnanya. Kalau video, perekaman video dan kamera belakang Full HD, tidak bisa pilih frame rate. Kamera depan, oke, sama, Full HD ya, dan tidak bisa pilih frame rate juga. Nanti di akhir video saya akan coba munculkan contoh hasil perekaman video dan foto-fotonya yang saya ambil dengan smartphone ini. Jadi abis saya salam nanti, penutup, jangan di-close dulu videonya ya, bakal ada sampel dari kameranya. Oke. Buat teman-teman yang tertarik, linknya bakal ada di deskripsi. Launchingnya tanggal 25 April ini. Semoga masih sempat pengiriman buat teman-teman yang mau mudik ya. Atau nggak tahu ini langsung ready atau pre-order dulu. Pokoknya cek saja link di deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rada takjub juga waktu ngerekam kamera depan ngadep backlight kayak gini. Wajahnya bisa tetap ini loh, dapat metering yang pas, exposure-nya dapat juga. Apalagi kalau pencahayaannya bagus sekali ya. Nah, silakan disimak audionya. Ini adalah perekaman dengan kamera depan dari Infinix Hot 12i atau Hot 12i. Tapi tadi saya cek juga portraitnya kamera depannya lumayan rapi ya. Dengan satu kamera saja agak ini sih, wow gitu ya. Tadi saya nggak expect kayak gitu, apalagi ketika lihat Helio A22. Nah itu mungkin makanya pelajaran juga buat saya dan teman-teman. Jangan ngejudge smartphone dari satu hal aja, dari SoC aja. Ternyata dari tadi biometrinya cepat, fingerprint, face unlock, kemudian pindah aplikasi juga masih lumayan kencang tadi, walaupun cuma 2 aplikasi ya. Tapi pas yang kamera dia kayak reload lagi memang. Tapi ini yang paling mencengangkan adalah kameranya. Perform well kalau ngelihat di layarnya. Semoga nanti pas saya munculin di laptop atau di layar teman-teman yang nonton juga sebagus apa yang saya lihat di layar dari Infinix Hot 12 ini. Oke, sekarang kita coba buat perekaman video kamera belakangnya. Kamera belakang pakai Full HD juga sama. Jadi mungkin batasannya memang segitu ya. Nah ini kerasa sih stabilisasinya minim. Antara loncat atau patah gitu ya. Si gambar ketika kita gerakan. Itu biasanya bisa diatasi dengan frame rate yang tinggi. Tapi masalah frame rate-nya stabil atau tidak waktu merekam itu juga adalah dipengaruhi oleh performa waktu processing-nya ya. Nih, ke sini. Lalu cepet fokusnya. Cuma memang stabilisasinya tergolong minim ya, segitu ya. Gimana? Oh iya, bingung kali ya kalau mau bagus atau enggaknya, karena harganya harus ngecek dulu pas launchingnya nanti. Tapi paling enggak, teman-teman udah kebayang performa kameranya sedikit di kondisi cahaya yang ideal seperti ini ya.